Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan, baik berupa sehat, ilmu, iman, Islam dan sebagainya, sehingga kita mampu melaksanakan sejumlah kewajiban dan selamat dari berbagai haram. Alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita istiqomahkan segenap cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai sarana mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk ke dalam bukti upaya meningkatkan keimanan dan keislaman kita adalah berusaha memperbagus akhlak di dalam setiap perilaku sehari-hari. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang akhlak dan keutamaannya. Hadirin yang berbahagia, akhlak mengandung arti tabiat atau sifat sejak lahir, adat atau sifat melalui latihan, dan watak atau sifat yang mencakup tabiat dan adat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Ya, itulah akhlak. Beda dengan acting, beda dengan adegan, dan beda dengan pencitraan. Paham? Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang dibawa sejak lahir, diproses dengan latihan pembiasaan, bersumber dari dorongan jiwa, dilakukan secara sadar, dan terjadi secara spontan. Sifat itu bisa tampak berupa perbuatan baik, kemudian disebut akhlak mulia, bisa juga tampak berupa perbuatan buruk, kemudian disebut akhlak tercela. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang Islam, kita diperintah untuk berakhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi 4 peruntukan, yaitu yang pertama ada berakhlak kepada Allah, yang kedua berakhlak kepada sesama manusia, yang ketiga berakhlak kepada semua makhluk, dan yang terakhir berakhlak kepada diri sendiri. Baiklah, mari kita simak bersama. Contoh berakhlak mulia terhadap Allah, diantaranya beriman kepadanya, taat menjalankan perintahnya, bertakwa di dalam setiap keadaan, ikhlas di dalam beramal dan beribadah, bersyukur atas segala macam nikmat, bertawakal setelah berusaha dan berdoa, berharap ketentuan yang disenangi Allah, merasa takut akan siksaan Allah, dan bertaubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Inilah contoh berakhlak mulia kepada Allah. Lalu apa saja contoh berakhlak mulia terhadap sesama manusia? Contohnya ada banyak, yaitu ada saling menyayangi, saling menasehati, saling memaafkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling memberi jika ada rezeki, berkata benar, berprasangka baik, bersikap santun, tidak meremehkan orang lain, dan suka menepati janji. Selanjutnya, apa saja contoh berakhlak kepada semua makhluk? Misalnya menyayangi hewan, menyayangi tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan sebagainya. Terus, bagaimana cara kita berakhlak mulia terhadap diri sendiri? Caranya berakhlak terhadap diri sendiri itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kehormatan diri, rendah hati, jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, senantiasa berharap kepada Allah, qanaah atau menerima pemberian dari Allah, sabar atas berbagai ujian, serta tenang menjalani amal dan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berakhlak mulia akan dikenang sepanjang masa, bahkan setelah ia wafat. Namun ada keutamaan yang lebih agung daripada itu, dijaminkan kepada orang yang berakhlak mulia. Keutamaan yang pertama, untuk mendapatkan kemakmuran dan keberkahan hidup. Cara hidup makmur yang penuh berkah dapat ditempuh dengan berakhlak mulia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan caranya, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlak yang bagus dan memiliki hubungan baik dengan tetangga akan memakmurkan tempat tinggal dan menambah keberkahan umur. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Keutamaan kedua. Keutamaan kedua dari berakhlak mulia adalah untuk mendapatkan derajat agung setara ahli puasa dan sholat malam. Menjadi ahli puasa dan ahli sholat malam itu sulit loh, tapi hadirin tidak perlu khawatir, karena Rasulullah SAW sudah memprediksikannya, sekaligus memberikan alternatifnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dengan akhlak yang bagus, seseorang itu akan mendapatkan derajat ahli puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan ketiga, yaitu untuk mendapatkan jaminan rumah di surga. Mendapatkan hadiah rumah di dunia saja tentu sangat membahagiakan hati, apalagi rumah di surga. Betul? Nah, bagaimana cara mendapatkan jaminan rumah di surga? Caranya yaitu dengan berakhlak mulia. Juga dalilnya yaitu hadis Rasulullah SAW sebagaimana berikut, yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin dengan suatu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berhak, menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, dan aku menjamin dengan rumah di puncak surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah tentang akhlak mulia dan keutamaannya. Mudah-mudahan dengan uraian ceramah ini kita termotivasi untuk memperbagus akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada semua makhluk, dan akhlak kepada diri sendiri. Akhirnya, mari kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah-langkah kita sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan dan dijaminkan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.